sekali kita bisa berkumpul untuk merayakan Natal tahun ini bersama rekan saya Christine. dan rekan saya Hosea. Meskipun kita merayakan Natal tahun ini melalui virtual ya Christine, tapi saya percaya dan kita semua percaya damai dan sukacita Natal tetap di hati kita. Betul banget Kak Hosea, walaupun perayaan Natal kali ini agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan via online, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan pasti selalu ada beserta kita. Betul sekali Christine, penyertaan Tuhan selama pandemik ini ya, dari Maret sampai Desember yang udah mau hampir Setahun. wah, tetapi di bulan Desember ini kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Jadi tidak mengurangi sukacita kita, damai kita bersama Tuhan dalam merayakan kelahirannya. Ya. Gimana kalau gitu? Kita sapa-sapa dulu yuk. Betul sekali. Yuk kita sapa. Shalom Jemaat JKI Zoe Life yang ada di Bandung. Shalom Jemaat JKI Zoe Life yang ada di CXC. Shalom untuk Jemaat Purpose Life Church yang ada di Melbourne. Shalom juga untuk jemaat-jemaat yang bergabung dalam pendalaman Alkitab Peniel, baik yang ada di Brisbane, yang ada di Sydney, yang ada di Sumatera, yang ada di Jakarta, dan yang ada di Jawa Tengah. Shalom juga untuk hamba-hamba Tuhan di PKB Sejabodetabek. Shalom juga untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bagian selatan, yaitu di Rotterdam. Nah, kalau gitu Kak Hosea, aku mau tahu dong tema kita tahun ini apa ya? Wah, tema kita tahun ini Christine, menembus batas. Wah, yang dimaksud dengan menembus batas itu apa ya? Tentunya kita berharap ya melalui tema ini kita boleh mencapai target-target Tuhan untuk kita di tahun depan. Gitu Christine. Wah, keren banget sih kalau kayak gitu. Kalau gitu, Natal tahun ini rangkaian acaranya gimana ya Kak Hosea? Wah, tentunya panitia sudah mempersiapkan rangkaian acara ya Christine. Pasti Wah. keren banget ya. Wah, ada apa aja pasti sih Kak Hosea? seru. Pertama, Kita akan dilayani oleh Praise and Worship oleh tim Zoe Life Worship. betul sekali. Kita juga akan mendengarkan pesan-pesan Natal melalui khotbah dari Bapak Gembala kita Pendeta Obed Sudarmanto. Dan kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Kami menghimbau untuk jemaat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Dan tentunya juga buat Bapak Ibu yang rindu menabur melalui persembahan, bisa melalui kantong persembahan yang sudah tersedia dan diserahkan kepada bendahara gereja, dan bisa juga ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Dan kita juga nanti akan melakukan penyalaan lilin yang langsung dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Pak Obed Sudarmanto, dan Ibu Gembala kita, Ibu Rahel Sudarmanto. Tentunya juga di penghujung acara kita ya Christine, ada acara yang spesial loh. Wah, apa tuh Kak Hosea? Wah, acaranya itu door prize loh Christine. Wah, door prize. Wah, door prize-nya. Kira-kira hadiahnya apa sih Kak Wah, Hosea? tentunya hadiahnya menarik dah Christine. Waduh, jadi pengen ikutan ya kalau kayak gitu. Tentunya apa yang akan kita lakukan Christine? Kalau kita nggak mau ketinggalan acara ini, kita harus tetap stay tune sampai acara ini berakhir. Betul sekali. Oke, langsung saja kita akan memulai acara perayaan Natal kita tahun ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih cinta-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dalam hari ini dalam merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami percaya damai sukacita itu terus ada bersama kami, terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan pada saat ini, kami boleh memuji, mendengar kebenaran firman-Mu, itu boleh membawa berkat bagi setiap kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja dalam sepanjang ibadah kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, sukacita dan damai dari surga telah datang ke bumi, memenuhi bumi dengan kasih-Nya. Mari bersukacita bersama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and
Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Forever and ever our souls will sing the wonder and splendor of Christ the King. All glory and honor to Him belong. The joy the world is Christ alone. Hukumnya memenuhi dengan kebenaran dan kasih-Nya. He rules the world with truth and peace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Forever and ever. Forever and ever our souls will sing the wonder and splendor of Christ the King. All glory and honor to Him belong. The joy the world is Christ alone. Beri
Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Dia akan datang kedua kali untuk memerintah atas bumi. Haleluya, haleluya, memerintah bagi kita semua. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, sebab daripada mula, Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan telah datang memerintah selamanya. Pemerintahannya kekal untuk selamanya. Mari serukan, hey ho, Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. hey ho. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. 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 Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, terpujilah selamanya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan, terpujilah. Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Biarlah hari ini mari kita menyembah Dia, kita memuji Dia, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama katakan Hosana bagi Dia. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, Engkaulah yang kami tinggikan hari ini. Engkau yang layak disembah. Raja atas segala
sekarang Tuhan, Biar bumi dan surga menyanyikan surga pujian bagi Raja. menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu ya Raja. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Engkau layak dipuji, disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari sekali lagi nyatakan Hosana. Surga dan bumi memujimu, memuliakan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermuliaan. Lagi nyatakan Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermuliaan. sebab Dialah Tuhan kita, layak dipuji. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Mari sekali katakan Putra Tunggal Maha Kudus. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia. Dia sebagai jawaban, Sebagai jawaban, Juru Selamat dunia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Ya firman yang jadi manusia.
tiada pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Mari menyembah Dia. Tuhan, hari ini kami datang, kami menyembah Tuhan di hadapan kasih. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Tidak ada yang dapat mencuri damai sejahtera yang dari Tuhan. Tidak ada yang membuat kami lepas dari pengharapan. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Hari ini kami terima damai sejahtera-Mu turun atas kami. Kami terima jamahan kuasa-Mu Tuhan turun atas kami. Haleluya. Mari puji Dia, mari sembah Dia, muliakan namanya. Di dalamnya ada pengharapan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pembalikan keadaan. Yesus sanggup memulihkan. Mari terus menyembah Dia, saudara. Mari terus menyembah Dia. Biarkan sesuatu yang spesial Tuhan berikan bagi kita hari ini. Biarkan sesuatu yang spesial Tuhan berikan bagi kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima yang dari surga. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Allah serta dengan kita.
Mari saudaraku, di Natal kali ini, di tahun 2020 ini, biarlah dalam hitungan beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kembali, biarlah bersama-sama kita mau menyatakan pengakuan kita sekali lagi. Mari dalam hitungan ketiga kita nyatakan bersama-sama dan kita percaya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaatmu yang engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, shalom saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Kita sekarang ada di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Sebelum saya lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh merayakan hari Natal melalui online. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya dapat memahami firman-Mu. Darah-Mu, darah Yesus ada pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan dan saya memberikan judul yaitu menembus batas. Sekarang kita sudah berada di zaman akhir. Saya tidak mengatakan kita sudah ada di akhir zaman, tapi zaman akhir. Ya. Saya akan ajak Anda untuk mempelajari kitab Daniel pasal yang ke-11, ayat 29 sampai ayat 35. Saya akan bacakan untuk Anda. Demikian ayat 29. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Ayat 30. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak setelah pulang kembali. Ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Ayat 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, menajiskan benteng itu,
menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita mendapati dari yang sudah kita baca ini, ada 3 tipe jemaat di zaman akhir. Ya. Tadi dikatakan yang pertama, saya ambil dari ayat yang ke-32. Saya baca ulang. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan, terhadap covenant Tuhan. Oh, haleluya. Apa ini maksudnya? Orang-orang atau jemaat Tuhan yang berlaku fasik. Berlaku fasik yaitu orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang mendapati apa yang Alkitab janjikan dan tidak terjadi dalam hidupnya. Dan begitu tidak terjadi dalam hidupnya, mulailah kecewa. Dan ternyata kelompok ini tidak sedikit. Kelompok ini cukup banyak. Bagaimana? Saya mendapati sudah cukup lama, ya, semenjak saya masih remaja, saya mendapati janji-janji yang saya baca di dalam Alkitab kok tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Ada apa? Di mana salahnya? Ya. Dan saya terus mengejar jawabannya, ya, sampai saya akhirnya mengerti. Saya mulai mengerti sejak tahun 1978. Cukup lama. Butuh waktu 28 tahun dari kelahiran saya. Dan saya akhirnya menemukan satu jawaban. Jawabannya adalah karena kita ini salah merespon. Sementara tatkala Tuhan membuat janji kepada kita,
respon yang benar adalah respon mempercayainya. Nah, mempercayainya ini diartikan banyak orang dan satu dengan yang lain berbeda. Ya. Semenjak itu saya mulai bertanya, Tuhan ajari saya percaya itu bagaimana. Ya. Karena kuncinya di situ. Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, tapi saya harus percaya. Lah, percayanya ini bagaimana? Ya, puji Tuhan, saya mendapatkannya dan saya mencoba mempraktekkannya. Percaya, kalau kita percaya, ya kita menerima apa yang Tuhan katakan. Nah, menerima barang yang besar gampang. Menerima barang yang kecil tidak sulit. Tinggal kita ulurkan tangan kita. Tetapi menerima janjinya Tuhan itu bagaimana? Secara prinsip sama, kita menerima. Dan sejak itu saya mulai mempraktekkan. Saya mulai menerima dengan kata-kata saya. Ya. Kalau Anda perhatikan tadi dalam doa, Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu. Ya. Itu saya mulai dengan kata-kata saya. Dan setelah sekian lama, saya mulai melihat buah dari sikap saya yang saya rubah. Ya. Sejak itu kehidupan saya mulai berubah. Ya. Dan hari ini kita baru saja membaca tadi di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik. Orang-orang saya ganti jemaat. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan. Berlaku fasik itu bisa dikatakan bahwa dia tidak mempercayainya lagi, bahkan melawan perjanjian itu. Ya. Inilah yang menjadi fokus kita. Ya, tadi saya katakan ada 3 jemaat di zaman akhir ini. Ya, salah satunya adalah orang fasik terhadap perjanjian Tuhan. Orang yang melawan perjanjian Tuhan, tidak mempercayainya. Ya. Apa ada? Ya, saya ada satu cerita. Beberapa minggu yang lalu saya mendapat WA dari seorang teman. Dia berkata bahwa ini ada seorang yang anaknya sakit dan butuh pertolongan. Ya, kalau bisa didoakan. Ya. Oke, berilah saya telepon. Ya. Kemudian saya diberikan telepon. Kemudian saya bawa dengan tim pelayanan. Ya, saya katakan siapa yang bisa menghubungi silahkan dihubungin. Ya. Ditelepon, ya. Tanyakan alamatnya dan nanti kita berdoa di sana begitu. Tetapi apa yang direspon, ya, orang yang dihubungin tadi, orang yang mempunyai anak yang sakit tadi, tatkala ditelepon dia nggak mau menjawab, tetapi tatkala dikirim WA dia mau menjawab. Jadi ceritanya karena anaknya sakit bukan baru sebulan 2 bulan dan sudah cukup lama, itu yang membuat pahit hatinya, ya, hatinya pahit. Kenapa? Dia sudah berdoa, mungkin juga ada tim doa dari gereja-gereja mana, dan tidak terjadi apa-apa, maka dia pahit. Sementara dia dikejar oleh kebutuhan dana, ya. Maka di dalam WA itu dikatakan, saya tidak membutuhkan doa, tapi saya membutuhkan uang. Kalau Anda tergerak, silahkan transfer ke nomor rekening sekian. Nah, saya memikirkan jawaban keluarga ini, dan saya akhirnya mendapatkan sesuatu gambaran
bahwa mereka ini sudah terlampau suffer, terlampau lama, ya. Dan itu membuat dia pahit, ya. Orang yang begini pasti tidak bisa menembus batas, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk jemaat di zaman akhir ini, ya. Saya pernah menemui juga beberapa orang yang hampir sama dengan ini, ya. Jadi bisnisnya menurun, kemudian keluarganya mulai kacau, ya. Nah, saya katakan bahwa saya pernah dalam posisi seperti Anda. Tepatnya itu tahun setelah tahun 65. Ya. Saya mengalami hal yang sama. Saya berdoa, saya berpuasa, sudah semenjak saya remaja saya sudah berpuasa. Karena saya pikir puasa ini bisa meringankan beban saya. Waktu itu saya berpikir demikian. Dan saya secara rutin saya berpuasa terus berpuasa. Tapi saya melihat situasi saya, kondisi saya nggak berubah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, saya sampaikan kesaksian saya. Ya. Dan saya katakan kepada orang itu, ya, Anda termasuk laki dibandingkan saya katakan begitu. Kaget orang itu. Maksudnya apa, Pak? Ya, Anda sampai seumur waktu saya berjumpa sama dia itu 50-an dia punya umur. Ya, saya udah 60 lebih waktu itu. Saya katakan, saya melihat ibumu masih hidup. Saya melihat bapakmu masih hidup. Saya berumur 10 tahun, saya sudah gak punya ibu dan gak punya bapak. Jadi kondisi Anda lebih baik dibandingkan saya, ya. Dan waktu itu kondisi saya sudah sulit, ya. Gak punya ibu, gak punya bapak. Tetapi saya gak putus asa. Saya tidak pernah menyalahkan siapa, termasuk Tuhan saya salahkan. Enggak. Waktu itu saya cuma berdoa begini, dan karena doa itu waktu itu diajarkan suruh ngomong apa saja yang ada di dalam hati ini. Saya juga berdoa seperti itu. Saya berdoa, Tuhan, kondisi saya buruk, kondisi saya susah. Bagimu untuk memindahkan saya dari situasi buruk, situasi susah, dipindahkan kepada satu situasi yang baik, tidak terlampau sulit bagimu. Dan aku mau kalau Tuhan izinkan agar aku seperti itu. Saya berdoa bertahun-tahun gak pernah terjadi. Nanti belakangan, ya, setelah saya berumur 20-an lebih, setelah saya mulai mengerti kebenaran, saya bilang, Tuhan ampuni, saya salah doa. Saya batalkan doa, walaupun doa itu sudah pernah saya perkatakan sekian belas tahun. Saya batalkan. Karena saya tahu Tuhan gak pernah lakukan itu. Ya, dari mana saya tahu? Begini, karena saya mempelajari firman dan saya mengalaminya, maka saya tahu cara Tuhan memberkati Anda, juga cara Tuhan memberkati saya, tetap melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saya melalui kehidupan saya. Tuhan memberkati Anda juga melalui kehidupan Anda. Jadi jangan punya pikiran, oh seperti mindahkan anak kucing atau anak anjing yang lagi masuk got, dipindahkan begitu. Bukan, Tuhan gak pernah lakukan itu. Ya. Nah, saya sampaikan kepada orang itu, Tuhan akan memberkati Anda melalui hidupmu. Ya, jangan berharap melalui orang lain, jangan berharap melalui situasi orang lain. Ya, Tuhan tidak pernah kerjakan itu. Tuhan akan merubah dirimu terlebih dahulu. Cara berpikir harus kita rubah seperti yang Dia pikirkan. Kata-kata kita rubah seperti kata-kata yang Dia katakan. Sejak itu terjadilah perubahan. Nah,
orang yang tipe pertama ini, dia sangat dikuasai oleh situasi dan kondisinya, sehingga dia menolak yang namanya perjanjian Tuhan itu. Oh, haleluya. Ya, saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini. Ya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua, dikatakan di sini, tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Tuhannya. Kata mengenal di sini kita harus mempunyai pengertian yang sama. Kata mengenal di sini menggunakan istilah yada, ya. Yada. Yada itu mempunyai pengalaman. Ya. Pengenalan ini membawa dampak pengalaman. Bukan mengerti karena kata orang. Bukan mengerti secara teoritis. Bukan. Tapi mengenal secara pengalaman. Seperti Anda mengenal seorang istri, istrimu sendiri. Ya. Anda mengenal. Ya. Jadi mengenalnya, pengenalan ini pengenalan yang pribadi sifatnya, Anda ngerti, ya. Dan seringkali suami istri tatkala berkomunikasi kadang-kadang tidak melalui mulut, ya. Bagaimana itu bisa komunikasi tidak melalui mulut? Begini, tatkala Anda punya tamu, ya, tamu yang tidak merencanakan terlebih dahulu, tiba-tiba dia datang mendadak, datang ke rumah Anda, dan Anda ada di rumah, Anda juga lagi santai, teman lama, dan mereka ngobrol akrab sekali karena memang sudah lama. Kemudian saking lamanya lupa ngasih minum, lupa ngasih makanan kecil, dan si suami melihat jam, waduh ini sudah jam dekat makan siang, ya kan? Kemudian si suami komunikasi dengan istrinya hanya dengan mata dan dahinya, ya. Dengan dia begitu aja, si istri udah tahu, nggak usah ngomong, nggak ngomong begini, kalian mau makan apa, ya, nggak, kasih kode aja, si istri udah langsung tahu. Ini pengenalan karena yang berdampak pengalaman. Dan gak mungkin salah. Di dalam pelajaran-pelajaran gak pernah ada itu. Tapi itulah. Ini salah satu yada yang diterjemahkan dengan mengenal. Ya. Umatnya yang mengenal Tuhannya. Oke. Nah, kalau saya melihat perjalanan kehidupan saya mengenal Tuhan melalui kehidupan saya. Dan cara Tuhan berbicara kepada saya paham. Nah, seringkali pengenalan dengan Tuhan ini hanya teoritis. Kita baca Alkitab, kita ngerti cara Tuhan berbicara kepada si A, si B, ya. Kemudian kitanya nggak ngalami. Ini nggak bisa disebut yada, ya. Ini nggak bisa disebut yada. Nah, terus gimana? Yang kedua, tipe kedua ini adalah umat yang mengenal Tuhan dengan yada itu tadi. Ya. Dan dikatakan umat yang mengenal Tuhan dengan yada ini akan tetap kuat. Saya tergelitik untuk tahu kuat itu apa, ya. Apakah terus tangannya berotot begitu? Bukan itu. Kuat itu menggunakan istilah hazak, yaitu
diperkuat, dibuat berani, dan dibuat mengalahkannya. Wow, inilah yada. Nah, yada adalah pengenalan kepada Tuhan, bukan teori, tetapi praktis, dalam praktek. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya sampai pada posisi seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikutnya, yang ketiga, ya. Yang ketiga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh. Dan oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Wow, saya sedikit terkejut. Orang bijaksana, dalam bahasa Ibraninya menggunakan istilah sakal. Dan sakal itu adalah orang yang bertindak dengan wawasan, orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan, hikmat, tapi hikmat manusia. Ini bukan orang yang bodoh, orang yang mengerti banyak mengenai firman, tetapi maaf, pengertiannya, pengenalannya hanya sampai sebatas teori, bukan pribadi, teori, ya, bukan praktek. Dia bisa menjabarkan banyak sekali dan dia bisa menjelaskan jelas sekali. Tadi dikatakan bahwa orang-orang bijaksana ini, ayat yang ke-33, yang di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Wow. Ini orang bijaksana. Tapi dikatakan orang yang bijaksana ini yang mengertinya secara teoritis, dia paham, punya wawasan, namun dia bisa jatuh. Nanti kita akan pelajari ya kenapa ini yang satu orang bijaksana bisa jatuh dan kenapa orang yang yada ini tidak. Ya. Inilah yang menarik dan yang terjadi di zaman akhir banyak seperti itu. Ya. Saya diizinkan Tuhan berjumpa dengan banyak orang-orang percaya dari berbagai kalangan, ya. Tapi lebih banyak yang di dalam bisnis, ya. Kemudian mereka bertanya kepada saya, ya. Saya katakan kepada orang-orang yang minta waktu untuk konsultasi, ya. Saya katakan kepada mereka, sebetulnya kunci yang pertama, kenalilah Tuhanmu secara nyata, ya. Jangan hanya tahu, oh Yesus begini, oh murid-muridnya 12 orang ini. Satu hilang ditukar lagi sama satu begini. Bukan itu, ya. Tapi mengenal dia secara pribadi. Nah, kita harus mempunyai hubungan yang pribadi. Kita harus punya waktu-waktu khusus, ya. Dan waktu-waktu khusus ini harus kita terus siapkan terus, ya. Nah, sebagai orang bisnis, selama jam kerja tidak bisa punya waktu khusus, ya.
maka saya mempunyai waktu khusus di subuh, ya, jam subuh hari, ya. Belum diganggu oleh telepon, belum diganggu oleh SMS, WA. Nah, itu jam-jam untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berkomunikasi. Ya. Tatkala kita sudah sering melakukannya, maka Anda akan tahu, ya, Anda akan tahu, ya. Seringkali kehadirannya real sekali. Ini sulit diceritakan, ini yang begini nih, ya. Jadi Anda harus masuk sendiri supaya Anda ngerti. Oke, saya masih akan bercerita mengenai orang yang ketiga ini, yang disebut orang bijaksana, ya. Dikatakan orang-orang bijaksana di antara umat itu. Umat yang mana? Umat yang mengenal Tuhan tadi, ya, yada tadi. Orang bijaksana ini sakal, ya. Kemudian dikatakan membuat banyak orang mengerti, tapi mereka akan jatuh. Pertanyaannya, jatuhnya untuk apa dan karena apa? Kita akan membaca ayat yang berikutnya. Ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi orang bijaksana tadi jatuh untuk pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Nah, ini ujian ini yang membawa kita mulai mengenal Dia, yada. Banyak orang Kristen hanya sampai disakal, yang dikejar hanya pengetahuan, ya. Setelah itu, kalau dia mempunyai banyak pengetahuan, itu membuat teman-temannya terkagum-kagum. Wah, kamu bisa dapat itu dari mana? Masalahnya bukan soal dapatnya, masalahnya adalah mengalaminya. Bagaimana kita mengalaminya, ya? Nah, kalau kita hanya sampai di pengetahuan secara teori, ini yang repot, ya. Muncullah pertanyaan sekarang, apakah orang yang yada tadi tidak mengalami pengujian, penyaringan, dan pemurnian? Sudah mengalami sebelumnya, ya. Apakah kalau sudah mengalami sebelumnya tidak akan mengalami yang berikut-berikutnya? Kadang-kadang masih mengalaminya lagi, tetapi tidak membuat pusing. Kenapa? Kalau ujian itu ujiannya sama, soalnya sama, dan kita pasti bisa menjawabnya, ya. Oke, sekarang saya akan melanjut lagi. Bagaimana kita dapat menembus batasan-batasan, ya. Itu batasan-batasan yang menghadang setiap hidup orang-orang percaya. Bagaimana? Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat apa-apa yang sudah kita pelajari dari mengenal Abraham dan keturunannya itu, yaitu Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-5, ya. Kita sudah belajar itu, tapi ini ada terkait ke situ, maka saya akan ajak Anda sekali lagi untuk masuk ke situ. Ayat yang ke-5 berkata demikian, karena Abraham
telah mendengarkan firman-Ku. Dan Abraham memelihara kewajibannya kepadaku. Apa ini kewajibannya kepadaku? Dikatakan yaitu memelihara segala perintah, memelihara segala ketetapan, dan memelihara segala hukum. Jadi memelihara segala perintahnya Tuhan, memelihara segala ketetapannya Tuhan, dan memelihara segala hukumnya Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, hukum di sini bukan hukum Taurat. Ya, kenapa hukum Taurat baru diberikan melalui Musa, dan Musa ini jauh sekali dengan Abraham, karena Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Esau. Ya. Kalau dijabarkan, Abraham punya anak Ismail dulu, kemudian baru Ishak. Tapi Tuhan berkata, yang disebut keturunan Abraham adalah yang lahir dari Sarah. Sementara Ismail tidak lahir dari Sarah. Kemudian Ishak mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Tetapi Esau mengabaikan perjanjian Tuhan, yaitu soal hak kesulungan. Dia abaikan itu. Nah, Yakub tidak mengabaikan, tapi dia pelihara benar hak kesulungan itu. Kemudian Yakub punya anak, 12 anak. Semua anaknya, ke-12 anak ini diajarin oleh yang namanya Yakub. Dan kita melihat Tuhan memilih Yusuf terlebih dahulu untuk menyelamatkan keturunan Yakub supaya tidak kena kekeringan. Maka dari Yusuf kita mengenal banyak. Ya. Dan sekarang kita kembali ke Kejadian 26 ayat yang kelima. Abraham telah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya. Bagaimana caranya memelihara kewajibannya? Yaitu memelihara segala perintahnya Tuhan, memelihara segala ketetapannya Tuhan, dan memelihara segala hukumnya Tuhan. Lah, hukumnya Tuhan ini apa? Hukumnya Tuhan ini adalah memperkatakan kembali. Ya, itu pernah dikerjakan oleh Ishak. Tercatat di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-63. Ishak di dalam terjemahan bahasa Inggris King James, dia mengatakan setiap senja Ishak keluar dari mana? Keluar dari kemahnya. Ngapain? Meditasi. Bahasa Ibraninya su'ah. Dan su'ah ini, meditasi ini adalah memperkatakan kembali perkataan Tuhan, ketetapannya Tuhan, dan itu semua adalah hukumnya Tuhan. Bahwa Ishak ini, su'ah itu adalah memelihara ketetapannya Tuhan, hukumnya Tuhan. Jadi dari sini kita ngerti bagaimana supaya Anda bisa menembus batasan-batasan yang menghadang hidupmu. Jawabannya adalah su'ah. Melalui su'ah Anda akan mengenal Tuhan. Ya. Tidak dengan cara yang lain. Ya. Kita ingat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Supaya Anda lebih paham lagi, coba Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia,
Orang yang diberkati tadi akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, inilah orang-orang yang su'ah. Sekarang kita mulai ngerti ya, bagaimana tipe jemaat yang kedua yang sudah kita pelajari tadi. Umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Tetap kuat di sini bukan berarti tidak ada tahun kering. Tahun kering ada, tapi tidak membuat dia mati. Kekeringan ada, tapi tidak membuat sungai itu kering, sehingga tetap ada jaminan untuk kehidupan. Inilah orang yang kuat, yang tadi disebut diperkuat, dibuat berani, dan dibuat mengalahkannya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, renungan Natal untuk kali ini adalah mari kita menjadi jemaat Tuhan yang mengenal Dia, ya, mengenal Dia, Yada, ya, bukan yang lain. Dan Yada, Anda bisa mengenal Dia melalui su'ah, pengakuan yang harus Anda kerjakan setiap hari. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 24, setiap senja Iskak melakukannya itu. Kalau Anda cuma melakukan sekali, nothing, better not, ya kan? Kalau cuma mengucapkan sekali, ngapain? Lebih bagus nggak usah. Kenapa? Karena hukumnya Tuhan bukan sekali. Hukumnya Tuhan setiap kali. Ya. Oke, saya berharap Anda mulai mendapatkan pencerahan. Ya. Mari kita menembus batas itu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan su'ah, memperkatakan kembali semua yang Tuhan janjikan itu. Dan Tuhan berjanji akan membuat Anda diperkuat, akan membuat Anda berani, dan akan membuat Anda untuk mengalahkan semua penghalang itu. Saya berharap mulai terbukalah wawasan Anda. Selamat menikmati menembus batas itu. Tuhan Yesus berkati. Tutup Alkitab Anda. Saya akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan Roh Kudus meteraikan di dalam roh mereka supaya mereka mengerti. Mereka mempunyai hak pilih. Mau pilih yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Roh Kudus, Engkau yang mengenal mereka, orang-orang yang sudah Kau tebus. Tolonglah mereka. Sekarang saudara-saudara, siapkan perjamuan kudus. Saya akan langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau bersama dengan kami karena itu yang Kau janjikan. Dan sekarang Kau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami. Saudara-saudaraku, mari kita deklarasikan. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata,
oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku dikuasai batasan-batasan, semuanya sudah diambil oleh Yesus dari hidup kami dan ditanggung di tubuh Yesus. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima. Firman-Mu berjanji di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Di dalam hidup kekal tidak ada kebangkrutan. Di dalam hidup kekal tidak ada kecelakaan. Demi nama Yesus, kami terima semua janji itu. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima janji-janji itu. Sekarang kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, darah Yesus telah membenarkan semua tubuh kami ini. Semuanya sudah dibenarkan, termasuk organ-organ yang ada di dalamnya, sudah dibuat benar. Firman Tuhan berkata, maka tidak ada penyakit-penyakit lagi. Termasuk virus corona tidak diizinkan oleh Tuhan masuk dalam tubuh kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Terjadilah dalam hidup kami. Demi nama Yesus terjadi sekarang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Dan pastinya juga kami percaya setiap sidang jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kita ketik amin di live chat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Saatnya candlelight service. Untuk lilin yang sudah ada, mari dipersiapkan. Kami mempersilahkan Bapak dan Ibu Gembala untuk menyalakan lilin. Dan untuk kita semua, mari bersama-sama kita menyalakan lilin.
Tiba saatnya buat Bapak Ibu yang rindu menabur melalui persembahan, bisa melalui amplop yang sudah Anda siapkan dan nanti diberikan kepada bendahara gereja. Dan untuk saudara yang ingin mentransfer, ada di nomor rekening di bawah ini yang tertera di layar gadget Anda masing-masing. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, wah selesai acara ini apalagi ya acaranya? Wah, tentunya akan seru loh Christine acaranya. Emang ada apa lagi sih Kak Hosea? Wah, ada door prize. Apalagi? Ada ucapan selamat Natal dari Bapak dan Ibu Gembala dan jemaat-jemaat. Satu lagi. Wah, ada pujian juga dari Zoe Life Worship. Mereka menampilkan apa emang? Wah, tentunya akan seru dah Christine. Nanti kita saksikan ya Christine ya. Oke, kita saatnya akan doa syafaat sekaligus doa berkat yang dipimpin langsung oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dan kita akan berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa dan bangsa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan izinkan kepada kami merayakan Natal ini. Dan sekarang kami juga mau masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Tuhan sendiri. Mereka ada di berbagai macam tempat. Tuhan, kami bawa mereka semuanya kepadamu.
Tuhanku, biarlah melalui firman yang sudah disampaikan, mereka mengambil satu keputusan yang benar, yaitu mau yada dengan Engkau, mengenal secara pribadi, secara real, secara realitas, bukan mengenal secara teori. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh berbalik tatkala selama ini mereka mengabaikan janji-janji covenant-Mu itu. Biarlah mereka boleh kembali dan memperbarui dirinya. Terima kasih Tuhan. Dan aku minta Tuhanku, demi nama Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini terus bergema di dalam roh mereka, dan mereka mencari, dan seperti yang Kau janjikan, mereka akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhanku. Engkau tahu satu persatu milik-Mu, dan kami mendukung doa. Kami mintakan darah Yesus yang membenarkan itu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka yang kena COVID-19, darah Yesus ada di paru-paru mereka, membenarkan paru-paru, membenarkan tenggorokannya, dan karena darah Yesus sudah membenarkan, maka mereka akan memperoleh kesembuhan karena pembenaran itu sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Juga jantung mereka, kami taruh darah Yesus yang membenarkan itu. Jantung yang bocor, klepnya dibuat benar. Jantung yang ada penyempitan, pembuluh-pembuluh darahnya dimasuki oleh darah Yesus dan dibuat benar, maka pembenaran itu terjadi dan kesembuhan juga terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang mengalami katarak. Tuhanku, darah-Mu, darah Yesus ada di kedua mata mereka, dan darah itu membenarkan kedua matanya, dan operasi yang terjadi dapat dilaksanakan dan kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami gangguan di levernya. Tuhan, aku minta darah Yesus atas levernya. Levernya dibuat benar, dan pembenaran itu sudah terjadi, maka kesembuhan juga terjadi. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang stroke. Tuhan, darah Yesus membenarkan semua saraf-saraf dari kepala sampai yang terhubung ke tangannya dan ke kakinya. Pembenaran itu sudah terjadi, dan gangguan itu tidak boleh ada lagi. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lagi tergeletak. Tuhanku, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam kehidupan mereka, dan kesembuhan terjadi. Juga jemaat Tuhan yang kena vertigo, migrain, darah Yesus masuk ke kepalanya, membuat pembenaran itu, dan pembenaran itu sudah terjadi. Terjadilah sekarang kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit di dada sebelah kirinya. Aku tidak tahu penyebabnya apa, dan aku katakan darah Yesus itu masuk ke dalam, membuat pembenaran, dan terjadilah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menantikan terobosan. Tuhan, aku berdoa demi nama Yesus, aku melepaskan janji yang sudah Kau katakan, bahwa mereka orang-orang yang Tuhan tebus adalah milik Yesus. Dan tatkala darah Yesus itu ada di dalam kehidupan mereka, Galatia 6 ayat 17,
tidak boleh ada lagi orang-orang, situasi, kondisi yang akan mencelakai mereka. Mulai sekarang janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bawa semuanya jemaat Tuhan kepadamu. Mereka adalah milik-Mu, Engkau berjanji memelihara mereka. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, para menko, menteri, kemudian pejabat tinggi negara yang setingkat dengan menteri, panglima ABRI, Kapolri. Kami bawa doa, Tuhan ikat semuanya ini supaya menjadi satu, bersatu, karena ada darah Yesus yang menyatukannya, kasih Tuhan yang menyatukannya. Semuanya terfokus untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, untuk menegakkan NKRI. Dan mulai sekarang Tuhan, kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu NKRI, Tuhanku, kami berdoa demi nama Yesus, biarlah usaha-usaha itu dibatalkan, tidak dapat diwujudkannya kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk polisi, TNI, supaya terus kerjasama ini adalah kerjasama yang langgeng untuk menjaga kedaulatan negara ini, keamanan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Dan aku minta agar damai-Mu turun atas bangsa dan negara ini, supaya tidak usrek setiap kali. Terima kasih Tuhanku. Kami berdoa pada kesempatan ini untuk keselamatan para pemimpin kami, Tuhanku. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugasnya sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus ada pada setiap pemimpin bangsa kami, juga semua bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dan keamanan, sukacita, damai, kesejahteraan ada pada setiap bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Mari kita akan akhiri. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian peringatan Natal. Dan sekarang aku minta Tuhan, aku bawa setiap jemaat ini menghadap Engkau dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan atas hidup mereka. Dan Engkau berjanji, tulah apapun tidak boleh menjamah mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, kedua tangannya mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak. Kegagalan pun tidak boleh menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Damai, sejahtera, dan agape yang dari Tuhan ada pada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Demi nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan, saudaraku. Go tell it on the mountain. 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 Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. How Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain.
tell it on the mountain. Go 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 tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. How Jesus Christ is Lord. How Jesus Christ is Lord. Once again. How Jesus Christ is Lord. Wah, pujian yang luar biasa, Christine. keren banget ya, Wah, Kak keren Osea. banget. Para penyanyinya yang wah, oke dah. Wah. Pujiannya juga bukan hanya penyanyi ya, Chris, makna dari lagunya. Iya, betul banget, Kak. Contohnya Wah, tadi kita disuruh bersaksi. bersaksi di mana aja tuh? Oh, di mana? Hai, siarkan di gunung, di bukit dan dimanapun juga. Yang pasti bukan di gunung doang ya. Iya. Jadi walaupun kita kemanapun, kita ke pantai atau kita jalan-jalan atau kita di rumah pun kita tetap Wah, bersaksi betul ya. sekali. Tentang Tidak hanya kebaikan sekedar di depan orang, tetapi cara hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Betul Christine. banget Wah. tuh, Kak Osea. Oke, tiba saatnya kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu ini, Chris. Apa Acara itu? apa? Acara Door Prize. Wah, acara yang kita tunggu dari tadi, Christine. Syaratnya apa aja sih, Kak Osea? Wah, tentunya banyak, ada syaratnya dong, ada syaratnya. Pertama, Follow dulu akun Instagram @jki.zoelive. wah tentunya sudah tertera ya di Ya, ada di bawah layar. sini ya. Oke, yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Tentunya juga buat Bapak Ibu selfie di bagian sesi mana saja saat ibadah Natal berlangsung tadi ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini ya. Oke. Terus Bapak Ibu nanti setelah foto bisa upload fotonya besertakan juga quotes yang Bapak Ibu dapatkan saat firman Tuhan tadi di Snapgram dan posting foto Natal bersama keluarga dan orang yang bersama kita pas perayaan Natal tadi ya, pas Iya. Natal ibadah berlangsung di Instagram dengan hashtag Menembus batas. batas. Wah. Dan Dan jangan lupa Tag akun Instagram kita di jki.zoelive. Oke. Pemenangnya akan diumumkan kapan ini, Christine? Jangan-jangan malam ini langsung diumumkan apa gimana? Tenang aja, diumuminya nggak terburu-buru kok. Panitia itu menseleksi secara bagus dan detail. Diumuminnya sekitar 3 atau 4 hari. Wah, tentunya gue juga pengen menang dong, Christine. Aku juga pengen, Wah. Kak. Kan lumayan tuh. Betul sekali. Tentunya kalau supaya kita tahu kita menang apa enggak, apa yang akan kita lakukan, Christine? Kita pantengin terus tuh akunnya Wah. @jki.zoelive. Oh, berarti kita harus liatin, update dong. Kita update terus, kita scroll, kita lihat-lihat itu apa aja yang ada Oh. di JKI.zoelive itu. Oke, tentunya 3 hari mulai dari hari ini ya, Christine. Iya, betul banget. Oke. Bapak Ibu boleh segera melakukannya dan segera melaksanakannya. Tentunya kami panitia menunggu foto-foto dari Bapak Ibu semua ya. Oke, tiba saatnya kita akan masuk pada ucapan-ucapan Natal, baik dari jemaat maupun dari Bapak dan Ibu Gembala kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Jemaat Tuhan, siapkan dirimu memasuki tahun yang baru untuk menembus batasan-batasan yang menghalang-halangi kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan mengandalkan janji-janji Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 32b. Firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI Zoe, Bandung, Tangerang, dan seluruh peserta PA dimanapun Anda berada. Kami sekeluarga mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Shalom. Kami Jemaat PLC Melbourne mengucapkan
Selamat Hari Natal untuk semua jemaat gereja Soi Bandung. Semoga damai, terang, dan sukacita Natal selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Kami keluarga besar PA Miniel Solo dan SPM Solo mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami PA Family Solo mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili kelompok penyiar Wonogiri menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Gereja JKI Soe Live Bandung dan Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga Pendeta Kristen Sudah Besar mewakili hamba Tuhan Fellowship Yayasan Pembangun Kabar Baik Sejabodetabek mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tetap semangat, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mewakili PA Peniel Semarang mengucapkan selamat Hari Natal, damai sejahtera, sukacita Natal tinggal dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kami dari Peniel Kartasura mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada JKI Bandung dan Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili kelompok PA Kartasura mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami Soe Citra Raya mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mewakili kelompok PA Peniel Medan dan Jakarta mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mewakili PA Klaten mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Gereja JKI Soe Bandung dan Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Tahun baru, harapan baru, semangat baru. Nama Tuhan makin dimuliakan. Haleluya. Kami mewakili PA Brisbane mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili gereja yang ada di Pulau Rote, yaitu pulau yang paling terselatan di Indonesia. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020. Kiranya damai Natal selalu ada dalam hidup kita. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya di Tahun Baru kita tetap semangat dan tetap setia dalam mengiring Tuhan sampai Dia datang kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. May God bless you all. Wish you a Happy New Year, wish you a Happy New Year, wish you a Happy New Year. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. May God bless you all. Merry Christmas. Kami mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak Ibu seluruh sidang jemaat Tuhan. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kami juga mengucapkan selamat Natal untuk keluarga kami yang kami tinggalkan dan keluarga kami yang jauh-jauh di sana. Selamat Natal. Kami juga berterima kasih untuk kesempatan dan waktu dari Bapak Ibu semua boleh bergabung bersama-sama dalam perayaan Natal tahun ini. Kami senang dan kami bahagia. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Dengan itu kami pamit undur diri. Saya Christine. Saya Hosea. God bless you all. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, Tuhan memberkati.